Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin adalah inovasi dari Samsat Plehari, yaitu Samsat Plehari Card. Ya, kartunya udah ada nih para pendengar yang mungkin sudah stay tune bersama kami di live Facebook. Anda dapat melihat ya bentuk Samsat Plehari Card-nya ya seperti ini. Nah, apa yang terbayang pada pikiran Anda ketika melihat adanya kartu atau Samsat Plehari Card ini? Ya, mungkin ada bermacam-macam. Kalau ibu-ibu mungkin ini berharap ini menjadi kartu diskon gitu. Atau member ya? Iya, member Samsat. Member ya 40%, 20% gitu ya, atau big sale bahkan 50% ke bawah. Tapi apa penjelasannya dari Samsat Plehari Card ini? Berikut akan kita dengarkan penjelasan dari Pak Adimas. Ya, oke, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM 102,3. Mohon izin, mungkin sebelumnya ulun menyampaikan permohonan maaf Kepala UPPD Samsat Plehari. Sebagiannya beliau yang ada di sini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya beliau menugaskan ulun untuk hadir di acara ini. Oke. Selamat pagi, mudahan yang pertama mungkin terkait Samsat Plehari Card. Apa itu Samsat Plehari Card? Samsat Plehari Card ini merupakan inovasi dari kami, baik dari UPPD, dari Satlantas Tanah Laut dan juga Jasara Harja. Yang tujuannya yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, apa sih gunanya Samsat Card Plehari ini? Nah, ini Samsat Card Plehari ini kami sudah ada kerjasama MOU dengan untuk pertama ini memang masih dengan dealer. Jadi pemilik Samsat Card Plehari ini nanti dapat fasilitas, dan memang fasilitasnya itu yang pertama ada diskon servis. Alhamdulillah. Ya. Dan juga yang kedua ada diskon spare part kendaraan bermotor. Dan di sini di Samsat Card Plehari mungkin nanti bisa di YouTube atau di Facebook yang live ini ada barcode. Ya, di barcode ini nanti bisa ditembak di kamera HP. Ada linknya. Nanti di sini ada merchant-merchant yang sudah kerjasama. Dan mudah-mudahan setelah takso ini bertambah merchantnya. Amin. Nah, baik itu hotel maupun rumah makan. Harapan kami, yaitu. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini menambah merchant dan juga menguntungkan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Tanah Laut. Terima kasih, itu mungkin. Oke, Pak Dimas, apa Pak yang melatar belakangi begitu ya sehingga tim solidnya Samsat Plehari mempunyai inisiasi sepakat begitu untuk membuat Samsat Plehari Card ini, Pak? Mungkin yang pertama mungkin nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lain. Ini inovasi kita semua ya, Pak Tri, Ibu Dewi, terkait untuk ada feedback. Selain mereka wajib pajak, patuh membayar pajak, ada feedback apa ya yang bisa menguntungkan wajib pajak juga. Nah, dan memang ini akhirnya kita sepakat, kita coba ini, kita kerjasama dengan merchant-merchant. Kalau sudah akhirnya kami kaji dulu, setelah itu sudah ada, oh boleh, ternyata merchant, dealer mendukung kegiatan ini. Akhirnya kami kerjasamakan dan kami launching kemarin awal Agustus, dan alhamdulillah kemarin dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 2 untuk launching ini DPRD Provinsi. Iya, betul. Saya juga membaca beritanya Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan apresiasi yang tinggi ya kepada Samsat Plehari
atas kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak ya, khususnya di pajak kendaraan bermotor. Nah, apresiasi ini tentu menambah peringkat ya bagi Samsat ya, Plehari, dan kami juga sebagai masyarakat Plehari merasa ini adalah sebuah kebanggaan. Nah, ke depan Pak Dimas atau Pak Triyono dan Mbak Dewi, SIMCAT ya, Samsat Plehari Card ini apakah nanti juga akan menjadi sebuah program andalan dari Samsat Plehari? Mungkin ya perlu kami sampaikan juga, Samsat Plehari Card ini baru Samsat Plehari. Baru satu-satunya. Dan mudah-mudahan baru Plehari yang punya ya ini. Nah, ya, itu, dari 13 kabupaten kota baru di UPPD Samsat Plehari yang melaunching ini, dan mudah-mudahan harapan kami sih sekalsel. Dapat mengikuti begitu ya, dapat mengikuti. Apalagi misalkan dengan ini bisa digunakan di Banjarmasin atau di daerah lainnya. Bukan hanya di tanah laut ya, Pak? Bukan hanya di tanah laut. Iya. Oke. Nah, lalu ini misalnya kita punya SIMCAT ini ya, Samsat Plehari Card ini, selain daripada kita mendapatkan diskon atau fasilitas lain ya dalam servis dan juga spare part, kemudian ini juga akankah menjadi sebuah sebagai tanda misalnya para wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan kewajibannya, dan itu juga akan mendapat fasilitas-fasilitas lain mungkin tanpa antrian atau apa begitu. Bagaimana ini juga? Prioritas mungkin ya. Iya. Ya, untuk sejauh ini mungkin ya Pak ya, sejauh ini kita masih memfasilitasi yang itu aja Bu sejauh ini. Karena diharapkan sebenarnya latar belakangnya tersendiri karena adanya kegiatan relaksasi ini ya Pak, benar sekali. Jadi kita memang benar-benar mensupport kegiatan Pak Gubernur dalam pelaksanaan relaksasi ini, sehingga banyak masyarakat lagi yang lebih rajin lagi, lebih patuh lagi untuk melaksanakan wajib pajak. Kadang kan ada kita beberapa menemukan masyarakatnya, loh keuntungan kami apa Bu kalau misalnya kami bayar cepat-cepat kayak gitu. Nah, karena tahun depan kena pemutihan lagi kita nih kayak gitu. Nah, ya sudah tunggu aja tahun depan lagi kayak gitu kan, bukan? Jadi kan sebenarnya biar mengantisipasi ada pertanyaan kayak gitu. Jadi kita keluarkanlah yang namanya Samsat Card ini berkat inovasi beliau ini, begitu Bu. Jadi kan kita bisa memberikan statement bahwa loh bukan hanya itu loh. Kalau misalnya pian wajib pajak, pian bayar tepat waktu, pian begini, pian bisa dapat beberapa keunggulan lainnya seperti itu. Dan ini bukan berarti maksudnya kita batasi sebulan ini segini, sebulan enggak Bu. Ini kita bebaskan sebanyak-banyaknya masyarakat yang mau wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, Mbak Dewi, apakah ini Samsat Plehari Card ini terbit secara otomatis bagi para wajib pajak, ataukah diterbitkan menurut permintaan atau ada persyaratan tertentu untuk memiliki ini? Silakan. Bagaimana Pak Triyono? Saya bantu jawab ya Bu ya, terkait teknis ya. Mungkin belum menjawab pertanyaan Ibu dulu. Samsat Plehari Card ini hadir untuk memberikan reward lah kepada wajib pajak yang taat membayar pajak Bu. Itulah dasar kami Bu. Kami ingin memberikan yang dikatakan Pak Dimas tadi, feedback kepada masyarakat. Apa sih biasanya kan masyarakat apa sih untungnya saya bayar pajak? Ini salah satunya Bu. Dan yang untuk sementara ada 3 merchant Bu yang bekerja sama dengan kami, dan insya Allah nanti akan ada penambahan lagi Bu. Ada salah satu hotel di Tanah Laut yang akan bekerja sama dengan kita yang bisa nanti dimanfaatkan fasilitas diskonnya. Nah, menyambung ke pertanyaan Ibu tadi terkait bagaimana sih caranya untuk mendapatkan Samsat Plehari Card ini Pak. Jadi gini Bu, setiap wajib pajak yang datang ke kantor Samsat, nah biasanya sudah kami arahkan tuh, apabila ingin membuat Samsat Card Plehari ini hanya mengisi formulir sesuai data KTP Bu, sangat mudah. Nah
Setelah itu diserahkan ke petugas dan nanti setelah membayar pajak sekalian mengambil nota pajaknya, maka akan kami serahkan sekalian Samsat Play Hari Card ini, Bu. Jadi seperti itu, sangat mudah dan tidak ada paksaan sih sebenarnya. Orang wajib pajak tuh rugi loh kalau nggak pakai ini gitu lah, Bu. Petugas kami di sana ada yang menyampaikan. Terkadang juga masyarakat mungkin masih belum tahu ya, Bu, manfaatnya. Betul, mungkin dengan adanya kita siaran di radio ini, harapan kami tidak hanya masyarakat yang antusias akan Samsat Play Hari Card, tapi kepada merchant-merchant yang ada di tanah laut, ayo bergabung. Rumah bisa makan, nanti bisa nanti seperti apa teknisnya, boleh nanti DM Instagram kami, Bu, bekerja sama nanti kami akan datang. Kami, Bu, yang akan datang langsung, tenang saja. Oh, begitu. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Jadi saya tidak salah berarti menamai mereka ini adalah tim yang solid. Iya, tim yang solid ya, benar-benar berpikir bersama-sama, menciptakan suatu inovasi bersama-sama ya, dan turun ke lapangan bersama-sama begitu ya Pak Adi Mas. Iya, baik. Ini tadi terbit ya ketika kita mengisi pajak dengan mengisi formulir. Nah, seandainya nih Pak Triyono, seandainya saya nih belum sampai waktunya untuk mengisi pajak kendaraan bermotor saya, tapi saya ingin memiliki Samsat Play Hari Card ini. Apakah kira-kira saya dengan bisa datang langsung aja ke sana gitu, serta-merta bilang saya ingin punya ini begitu, bisakah atau bagaimana? Jadi untuk bisa mendapatkan Samsat Play Hari Card ini memang harus wajib pajak yang membayar pajak itu, untuk kita enak mendatanya juga, Bu. Jadi harapan kita itu misalnya, mohon maaf Ibu kan pajaknya masih hidup Desember, ayo nih nunggu Desember nih baru bisa dapat. Saya bayar September nanti, ada diskon 40%. Boleh, Bu, boleh banget itu, Bu, boleh banget itu, Bu. Karena harapan kami juga inginnya masyarakat itu patuh, Bu, akan pajaknya, Bu. Jadi dengan adanya harapan kami juga ke depan tidak hanya untuk tanah laut yang dikatakan Pak Dimas tadi, harapan kami satu Kalsel nanti akan bisa berkolaborasi dan mungkin kedepannya kita tidak pakai kartu ini, Bu, tapi pakai aplikasi, Bu. Mungkin sekarang kan dengan genggaman semuanya lebih mudah, dan bisa dimanfaatkan di merchant manapun, tidak hanya di tanah laut. Itu menjadi PR kami, Bu. Lebih simple begitu ya. Betul sekali, Bu. Dengan membawa HP kita sudah membawa semuanya. Betul. Termasuk dompet ya ada di HP juga. Nah, itu kan akan meningkatkan pendapatan masyarakat juga, Bu. Ya istilahnya saling menguntungkan lah satu sama lain. Intinya sih seperti berarti namanya Samsat Play Hari Digital ya. Nah, next itu Pak, itu jangan jadi PR kita, Pak. Iya. Samsat Play Hari Digital. Sejauh ini card dulu gitu. Iya, card dulu ya, untuk membiasakan dan memperkenalkan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita biasanya suka yang bisa dipegang. Iya. Betul. Bagaimana? Sip. Iya. Jadi ini memang tahap pertama ya. Oke. Jadi bagi Anda, ini kami garis bawahi ya, bagi Anda yang telah melakukan pembayaran pengisian pajak kendaraan bermotor, jangan lupa Anda minta Samsat Play Hari Card-nya ya. Betul. Oke, ini berlaku mulai kapan kemarin, Pak? Dari 1 Agustus. 1 Agustus. Dan seterusnya, Bu, harapan kami itu tadi, Bu, kami akan mudah-mudahan berinovasi bisa untuk menyempurnakan ini, Bu. Ya, walaupun tidak sempurna karena betul sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sempurnanya milik Sang Pencipta, betul sekali. Dan sempurna itu hanya milik kata sempurna itu sendiri. Betul sekali. Iya. Luar biasa. Yang penting kita butuh dukungan masyarakat semua, betul ya sekali, kan? betul. Iya, betul. Nah, lalu upaya-upaya kita juga nih, Pak Dimas, Pak Triyono, dan Bu Dewi, untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat tertarik nih dengan Samsat Play Hari Card ini. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan, Samsat ini free, gratis. Oke. Jadi tidak ada pungutan sama sekali. Yap. Yang kedua memang sudah kami pembuatannya mudah tadi ya, hanya dengan mudah, KTP. hanya dengan formulir dan KTP. Caranya cuma ngisi data ya, Pak ya. Ya, ngisi data. KTP-nya dikopi atau tidak? Enggak, Bu. Nggak usah. Cuma diisi formulir aja. Oke, Ya. sip. Yang ketiga sudah kami juga
kami tampilkan di IG kami dan juga sudah kami bikin spanduk juga ya. Ya, jadi memang setiap WP yang hadir yang datang ke Samsat pun langsung ada X banner terkait Samsat Play Hari Card ini. Oke. Ya. Ada bikin baleho nggak Pak? Foto saya gitu. Pegang ini gitu loh. Siapa lu gitu ya? Bisa jadi itu Bu. Nah, itu menyusul nanti kita ini kan. Iya, mungkin tim solid gitu ya. Ya bersama-sama pegang ini mungkin. Nah, kemudian juga selain daripada kemarin memang di launching oleh pihak provinsi ya, karena memang Samsat di bawah provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri nih, Pak Adimas, bagaimana menyampaikan keberadaan Samsat Play Hari Card ini agar pemerintah juga kan memberikan dukungan karena kan masyarakat kita nih di Tanah Laut. Ya, terima kasih Bu. Wah, ini sebenarnya itu harapan kami sih sebenarnya supaya bisa juga Pemkab hadir juga di sini. Betul sekali. Harus itu. Iya. Karena memang juga terkait pajak yang kami pungut pun ada kita kan dikembalikan ada ke daerahnya. Betul. Mudah-mudahan nanti kita ke Bapenda ya, Ibu Tanit atau bisa Patri. Kalau perlu kita jadwalkan biar mengunjungi Bapak ini kali ya, Bapak Bupati. Nah, itu dia. Ya, saya berharap mungkin juga nanti akan ada Bapak Bupati gitu ya, bersama-sama dengan tim solidnya Samsat gitu ya. Mudahan ada waktu. Nah, itu Pak dia. Bupati, kami siap. Iya, oke, baik, terima kasih. Oke, lalu ini bentuk SIM card ini, saya masih mengupas isinya ini ya, masih mengupas, maaf nih. Bentuknya ini ya, bentuk ini ada ada barcode tadi ya, terus ada lambang pemerintah provinsi, ada lambang Jasara Harja, ada lambang Polres. Nah, ini ada yang 02 di sini. Ini nanti apa isinya nih, Pak Adimas? Iya, siap. Yang kosong ini memang nanti yang pertama. Yang kosong pertama ini itu nama. Ya. Yang kedua nopol. Yang ketiga masa laku. Masa laku Samsat Card ini sesuai dengan notis pajak. Oke, 5 tahun ya. 1 tahun Bu. Oh 1 tahun aja kah? Iya. Waduh. Nanti kan diperbaharui lagi. Jadi setiap wajib pajak yang hadir, yang datang, nanti kita perbaharui lagi untuk masa lakunya. Jadi tahun depan kalau misalnya mau punya lagi harus bayar pajak lagi gitu Bu. Oke, betul. Harus ada persyaratannya dong ya kan Bu. Ya. Oke, baik. Ini tadi kan ada nama ya, ada nopol di sini. Ini seandainya nih Pak Adimas, seandainya si wajib pajak ini punya kendaraan bermotor lebih dari 1. Ini nopol yang mana yang mau dimasukkan ke sini? Nopol yang bareng misalnya dia ngisinya gimana? Apakah dia yang memilih salah satu ataukah pihak Samsat yang menentukan atau bagaimana? Atau SIM card-nya 4 juga kendaraannya? Iya, atau 4 juga kendaraannya gitu. Karena ini memang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi biarpun namanya ada namanya satu, tapi kendaraannya ada 2 atau 3, tetap kami terbitkan 3 Samsat Card Play harinya. Sesuai dengan nopolnya. Nota pajak masing-masing. Iya. Oke. Nah, lalu makin banyak dong Bu diskonnya gitu. Iya. Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan. Semakin banyak kita punya ini, berarti kan ini semakin dapat kita gunakan diskon-diskonnya gitu. Bukan hanya terbatas satu nama begitu ya. Benar. Baik. Ini menarik sekali ini. Iya, menarik sekali ya. Sehingga memancing. Iya, sebenarnya ini biar masyarakat itu tertarik begitu Bu. Memancing meningkatkan para wajib antusias untuk terpanggil oleh Samsat Play Hari Card ini begitu ya. Kita mau diskon di sini sudah bayar pajak aja biar dapat diskon ya. Iya, betul. Makanya itu. Jadi enggak lagi nih Pak Adimas yang manggil, Mbak Dewi yang manggil gitu, Pak Triyono yang manggil. Ini sudah terpanggil dengan Samsat Play Hari Card ini. Mereka dengan sukarela untuk membayar pajaknya karena ingin mendapatkan Samsat Play Hari Card dengan dapat digunakan berbagai diskon gitu ya. Oke, baik. Ini berlaku buat motor aja atau mobil juga bisa? Mobil juga. Semuanya ya. Semua alat transport ya. Beca enggak? Dan mungkin masih di teknis nih Pak. Kalau kita kan di beberapa dealer itu kan ada ya part-part atau item-item yang memang agak-agak mahal ya. Dan memang kalau kita ada yang subsidi, ada yang enggak kan. Ada kan seperti ini kalau dealer. Nah kalau ini semua item bisa masuk di SIM card ini Pak? Untuk spare part.
Mungkin untuk itu bisa dicek coba barcode-nya, Pak. Ya. Nah, biar kita coba cek sama-sama. Cek sama-sama barcode-nya. Iya, dicek barcode-nya apa aja nih kira-kira nih yang menjadi kelebihan sasaran layanan sasaran layanannya apa aja. Samsat Play Hari Ada yang diskon 10%, ada yang diskon 20%. Nanti kalau kita jelaskan di sini, masyarakat nggak kepo dong sama. Iya. Jadi tertera di situ ya, Bu ya. Iya, tertera. Jadi kita punya ini dulu, baru bisa kita nih mendapatkan mengetahui apa aja diskon-diskonnya. Apa aja diskonnya ya. Begitu. Baik. Dan ini juga update setiap merchant yang kerjasama nanti akan kita tambahi lagi. Seperti ini Bu tampilannya setelah kita menembak barcode itu. Nah seperti ini Bu. Misalnya kita kendaraannya Honda, oh ini berarti kita ke Trio atau Perdana. Nah bisa diklik di sana Bu, dibuka berapa sih diskon servisnya. Motor kita Yamaha bisa diklik yang Yamaha gitu Bu. Contoh ya Bu ya, buat ibu aja nih mungkin untuk pendengar nanti biar kepo, ayo bayar pajak ya. Nah ini Bu contohnya Perdana Makmur Bu. Untuk Perdana Makmur sendiri dia berani mendiskon sampai dengan 20% Bu untuk jasa servis. Seperti itu biasa. Iya, betul. Jadi marketing kita di situ Bu. Yang mau bayar pajak ayo akan dapat hal-hal yang menarik nih di dalam kartu ini seperti itu. Oke. Sebenarnya ini mungkin kewenangan dari dealer ya, tapi mungkin saya dapat gambaran paling tidak bayang-bayang semu lah ya. Bayang semu. Dan dipastikan Bu, ini cuma di tanah laut aja Bu. Yang bisa diskon di dealer cuma di tanah laut aja. Jangan harapkan di tempat lain bisa. Tempat lain ada gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Tadi kan kita dapat diskon ya dari kartu ini ya Pak Dimas, Mbak Dewi dan Pak Triyono. Nah, lalu biasanya ya dealer juga mempunyai diskon. Ya, mempunyai diskon tersendiri. Mungkin sehubungan dengan hari kemerdekaan gitu ya. Sehubungan dengan awal bulan atau apalah gitu ya, ulang tahun dealer atau ulang tahun pimpinan dealernya gitu. Nah, ada diskon. Nah, apakah diskon dari dealer dan diskon dari Samsat Play Harikat ini dapat berlaku kedua-duanya? Adakah MOU seperti itu atau bagaimana? Atau pilih salah satu? Bagaimana Pak Dimas? Mungkin itu nanti kebijakan dari dealer juga Bu. Terkait itu. Ya. Oke. Makanya tadi saya bilang mungkin kebijakan dari dealer ya. Karena ini kan berlaku satu tahun penuh. Setahun penuh. Jadi nggak cuman momen-momen tertentu aja. Kalau misalkan nanti kan sudah kita ada perbincangan dengan pihak dealer. Kalau memang toh yang kita tampilkan misalnya 10%, ternyata datang dealer bisa jadi 20%. Nah itu ada gift tambahan dari mereka Bu, itu kan pasti katanya ada. Dan itu sudah dibicarakan ya sudah sendiri. Iya. Pokoknya nggak rugi deh Bu kalau punya ini nggak rugi gitu. Iya. Ini makanya saya menggali keuntungannya. Saya menggali keuntungannya. Biasanya memang kalau perempuan cerewetnya di situ Pak Dimas. Masalah diskon itu langsung mengembang ya Bu ya. Iya, langsung mengembang. Bayangannya tuh ke makanya diskon. tadi kan saya bilang semoga setelah kita dari radio ini banyak merchant-merchant yang mau gabung nih. Iya, saya juga berharap seperti itu. Mau dari salon kecantikan, spa bisa semuanya kita terima Bu. Oke, ya. Asal jangan skincare-nya oli ya. Bukannya mau nih. Ini sudah ada berapa merchant yang sudah bergabung di sini? Sudah tiga. Honda, Perdana, semuanya di bidang dealer ya. Mudah-mudahan nanti menyusul hotel ya. Sudah ada yang masuk ya. Nah, berkaitan dengan merchant yang akan bergabung, tadi kan disampaikan oleh Pak Triyono, Pak Dimas dan juga Mbak Dewi. Ini semua boleh bergabung gitu ya? Semua boleh bergabung. Nah, sekarang bagi merchant sendiri nih, bergabung, apa yang feedback yang didapat oleh merchant itu begitu? Ya untuk merchant sendiri ya nanti tidak bisa kita buka di sini juga Bu. Yang pastinya tergantung dari MOU kita ya. Iya. Yang pastinya kalau menurut saya ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tanah laut khususnya Bu. Akan ada perputaran uang di sana dan saling menguntungkan Bu. Yang pastinya ada sih simbiosis mutualisme ya. Iya. Artinya kalau saya pribadi sih saya punya usaha, saya pasti ikut ini dong. Secara tidak langsung Samsat Play Hari ikut mengendorsekan Bu. Betul. Nah, itu yang sehari 10 jadinya tuh 15 lebih jadi ya. Hanya bisa memberikan potongan diskon sedikit lah ada Bu. Kita kan memancing masyarakat juga Bu. Oke. Pak Triyono, di Samsat Play Hari bagi
merchant-merchant yang sudah bergabung, apakah ada apa ya, semacam mungkin selebarannya atau mungkin ditampilkan profil-profil si merchant yang sudah bergabung ini di Samsat begitu? Itu sementara kita via spanduk dulu ya Pak, dan Instagram. Karena spot buy gitu. Iya, jadi karena keterbatasan waktu dan kegiatan kami yang lumayan meningkat, tapi kami tidak meninggalkan ini juga Bu. Makanya itu karena saya ketahui rasanya di Samsat itu kan ada apa sih yang kayak tampil Oh ya, tempat itu apa? Edukasi yang kayak edukasi gitu ya, itu ya Pak, video singkat pendek. Iya, betul. Untuk launching ini sih kami pembuatan videonya masih belum Bu. Tuh next kami akan kami buat. Untuk sementara sih bisa tampilan di IG untuk harapannya supaya followersnya juga pengen tahu apa sih ini. Nah, ini dengan ditembaknya apa QR code yang ada di sini nanti itu akan mereka ketahui apa saja sih merchant yang bekerja sama dengan kita. Untuk sementara seperti itu Bu, ya kami juga memerlukan waktu terkait ini untuk pengembangan inovasi kami. Betul sekali. Iya. Dan seiring dengan berjalannya waktu kita terus mengevaluasi ya Pak ya. Terus mengevaluasi apa yang harus kita lakukan sebagai perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat begitu ya, dengan kepentingan masyarakat juga. Ya, memang dibutuhkan seperti itu. Ini dengan Radio Tuntung Panang FM. Ya, kita misalnya menjadi merchant di sini ya, menjadi merchant. Mungkin kita bisa ada sebuah kerjasama sosialisasi edukasi seperti ini dengan diskon juga. Ya, dengan diskon juga. Karena perlu diketahui pada waktu-waktu yang akan datang LPPL seiring dengan sudah dikukuhkannya ya, sudah dikuatkan menjadi LPPL dengan peraturan Bupati Tanah Laut dan peraturan daerah, nanti kita juga akan memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah. Jadi ada siaran berbayar juga begitu. Bergerak seperti perusahaan swasta ya Bu. Betul sekali. Nah, ketika nanti Samsat Plehari bekerja sama ber-MOU dengan LPPL Radio Tuntung Panang FM mungkin ini berbayarnya diskon berapa persen? Wah, bisa kan. Mohon maaf ya. Ya, kita perkenalkan dulu nih Pak di sini. Karena bakal LPPL di sini. Jangan kontak sana lagi. Betul Berdiri sendiri. Ayo himbauannya ayo masyarakat. Ayo masyarakat, ayo merchant. Iya, merchant yang lain belum berhubungan dengan kita aja, LPPL sudah menawarkan diri loh. Nah, itu ada ruang iklan untuk merchant. Nah, kita berharap ya merchant-merchant yang lainnya. Yang pasti seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi, Mas Badawi dan juga Pak Triyono, Anda tidak akan rugi ya untuk bekerja sama ber-MOU dengan Samsat Plehari dengan terbitnya ya Samsat SPC Samsat Plehari SPC ini begitu ya. SPC ini mungkin kalau saya lewat maaf nggak jelas tadi ya. Apakah SIM card ini hanya karena ada program relaksasi ini atau tidak ada program relaksasi juga berlaku? Awal mulanya memang itu sebagai yang menginspirasi ya, mendukung kegiatan relaksasi awal, ini. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan semakin banyak merchant dan kita juga lihat keberhasilan ini mudah-mudahan akan seterusnya berkelanjutan. Baik Pak Adi, Mas, persyaratan merchant yang ingin bergabung di dalam SPC ini, apakah ada mungkin kriteria tertentu atau bagaimana? Untuk sementara tidak ada ya. Tidak ada. Apapun itu, yang penting dia bisa menawarkan diskon yang bisa menguntungkan masyarakat juga dan menguntungkan merchantnya tersebut, yang pastinya tidak bertolak dengan terkait hukum ya Bu ya. Kita akan terima Bu dengan tangan terbuka. Meskipun ibaratnya kategori UMKM begitu ya. Itu yang sangat kami harapkan untuk yang saya bilang tadi, meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Iya, nah berkenaan dengan itu kita kan punya pojok IKM juga nih ya, setiap hari Selasa agak siang jam 10 sampai dengan jam 11 kita ada pojok IKM, dan di situ juga nanti secara bergantian hadir para owner ya IKM. Nah, kita berharap ini juga nanti akan dapat disosialisasikan kepada mereka begitu ya, agar mereka juga dapat menjadi merchantnya di sini begitu ya, selain sebagai
ajang promosi juga ya bagi UKM itu begitu ya. Mereka juga akan mendapat keuntungan ya dari nanti kesepakatan kedua belah pihak begitu. Oke. Tidak terasa ternyata waktunya ya. Iya. Baik, masyarakat, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Anda jangan lewatkan kesempatan di pagi hari ini tentang satu inovasi yang sangat menarik dari Samsat Pelaihari ya, yaitu Samsat Pelaihari Card ya. Sehingga Anda nanti akan tahu persis dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari kepemilikan Samsat Pelaihari Card ini. Baik, kita kembali ke keuntungan yang didapat ya. Keuntungan yang didapat tadi ada diskon ya, fasilitas diskon dari servis, kemudian dari spare part. Nah, kemudian juga nih yang menjadi pertanyaan juga nih Pak Triyono, apakah ketika sebuah kendaraan bermotor misalnya melakukan suatu pelanggaran di perjalanan, misalnya ya Mbak Dewi ini menerobos misalnya ya rambu-rambu lalu lintas ya, lalu dia kecelakaan. Kecelakaan. Nah, lalu berkaitan dengan pembayaran dari jasara harjanya, apakah juga nanti akan dipersyaratkan ada kopi SPC ini, Pak? Nah, untuk itu syarat untuk mendapatkan jasara harja tetap, Bu. Tidak perlu SPC memang, karena di luar itu ya, Bu ya. Persyaratannya adalah laporan kepolisian, Bu. Jadi saya kembalikan, tetapi kan pada saat kecelakaan nanti misalnya kendaraannya rusak tuh, Bu. Selesai usuran dengan kepolisian kan otomatis ingin memperbaiki kendaraannya. Baru bisa dipakai ini, Bu. Itu, Bu. Harapan kita seperti itu, Bu. Jadi kembali lagi, jika dealer mendapat keuntungan orang melakukan servis dan pembayaran spare part, dan masyarakat terbantu dengan adanya potongan diskon ini. Tapi kita nggak mengharapkan adanya kecelakaan ya, Pak ya. Selalu kita berharap para pengendara kita selamat sampai tujuan. Dan juga tertib lalu lintas. Dan tertib lalu lintas. Betul sekali. Oke. Ini kan inovasi-inovasinya, Bu ya, SIM card dan segala macam untuk kepatuhan, meningkatkan antusiasme. Memang untuk Tanah Laut ini bagi berapa persen, Bang, untuk targetnya yang sudah tercapai ataupun juga belum memenuhi target sehingga beberapa inovasi dikeluarkan? Telepon semua bunyi ya. Dari data yang kami terima, yang kami juga rekap, itu tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan motor di kisaran 50-60%. Ya. Pada bulan kemarin ya, Pak ya, bulan Juli ya. Jadi memang harapan kami dengan adanya ini Samsat Pelaihari Card dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kalau sudah memenuhi target, Pak, SIM card perlu lagi? Oh, tetap. Karena kan sebenarnya goalsnya kan bukan itu aja, Pak. Goalsnya kan mediasi. Jelas itu ya. Goalsnya kan biar masyarakat terpancing untuk taat berbayar pajak, meningkatkan Pak. antusiasnya. Oke. Jadi sudah 60%, Pak ya. 50-60%. Oke. Makanya kita mendapatkan apresiasi ya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ya, dibuktikan dengan kunjungan dari Ketua Komisi 2 kemarin Wakil Ketua Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, yang sekaligus juga sepertinya meluncing ini ya. SPC ini untuk di Samsat keliling yang biasa beberapa hari di touring di sini ya, rolling di Pelaihari, apakah juga bisa didapatkan di mobil-mobil Samsat? Untuk sementara ini pembuatan Samsat Pelaihari Card ini baru diinduk aja, karena terkait juga identitas wajib pajak. Benar. Karena identitas dan juga keterbatasan anggota kita ini kan perlu satu orang khusus, Bu, yang bisa konsentrasi untuk mengeluarkan ini, Bu. Juga mungkin untuk diketahui tadi terkait realisasi ya sampai 50-60%, tapi untuk data dari tingkat kepatuhan kita Tanah Laut, Bu, belum mencapai 50% pastinya, Bu. Dan sekarang hanya ada di kisaran 34% terkait kepatuhan masyarakat yang membayar pajak. Berarti, Bu, masih ada sekitar 66%, Bu, masyarakat yang belum bayar pajak. Dan ada juga masyarakat yang tadinya sudah bulan Januari tahun lalu membayar dan sudah jatuh tempo ini masih ada, Bu. Nah, ayolah masyarakat, mumpung
ada program relaksasinya. Nah, dan juga ada samsat play hari Hari card-nya. Ayo Iya. sangat menguntungkan Bu kalau menurut saya, karena di tahun depan kita tidak tahu Bu, mungkin saja pemutihan tidak ada lagi. Betul. Iya, Karena- makanya tadi seperti yang saya sampaikan, nanti kan tahun depan ada pemutihan, belum tentu ya. Nah, Belum tentu. Dan dengan adanya samsat play hari card Bu, kalau menurut saya kenapa desain belakangnya kami mengemukakan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 ini Bu. Yap. Biar kita ingat, daripada kendaraan kita dihapus, ya mending kita membayar pajak Bu. Makanya desain belakangnya seperti ini Bu. Kita hanya mengingatkan secara tidak langsung kita melakukan sosialisasi lagi Mau nggak kepada mau dibacakan Bu, ya kan? Benar nggak Bu? Apa Betul. aja nih? Apa nih Ya katanya kan? gitu ya. Artinya iya. penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilakukan apabila pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor. 2 tahun ya, Mbak Dewi, temponya cuma 2 tahun ya para pendengar. Jadi jangan sampai terlena ya, jangan sampai nanti kendaraan kita jadi penghapus, karena setelah dihapuskan, setelah dihapuskan jejaknya itu tidak dapat lagi untuk diregistrasi kembali. Nah itu akhirnya nanti kan jadi main kucing-kucingan dengan Mbak Dewi. Iya. Begini Pak Dimas, Pak Patri. Ya, siap. Sebenarnya sih saya lebih ke yang yang samsat keliling ya. Itu karena kalau dilihat antusias masyarakatnya lebih memanfaatkan samsat keliling ini. Seperti kita lihat kalau di hari Jumat kan di Pasar Lawas 0 km tuh lumayan banyak. Makanya kami juga Jadi tersyok ya Pak ya. Padahal kita sudah menambahkan satu lagi mobil samsat keliling dan itu tetap ramai Pak. Iya. Iya, makanya itu lebih baik kalau bisa SBC-nya bisa di Karena dibikin iklannya di situ selalu diputar di sini ya. Iya. Boleh. Harapannya Nanti jadi PR Pak. kami. Itu jadi PR kami karena harapan kami ke depannya tidak hanya di Samsat Induk, di Samsat Bantu Kintab yang di ujung Nah, sana iya, pun masyarakat Iya. juga bisa merasakan ibaratnya Reward ini ya. reward ini kepada masyarakat gitu. Iya, dari Jadi SPC harapan ini kami. begitu Betul, ya. betul, Iya. dan kemudahan waktu juga, biaya transport juga ya, Iya, kan Pak ya? benar, Jadi, Pak. apalagi Kalau bisa ya, kita bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok ya Pak ya, pelosok-pelosok kampung-kampung. Karena ini awal dari awal Agustus ya kami jalankan. Jadi kami memang perlu juga tadi masukan salah satunya. Kami perlu feedback juga kan, dan kami juga harus terus mengevaluasi apakah ini efektif atau tidaknya kepada masyarakat. Iya, Harapan tentu. kami ya berdampak lah itu Bu. Tentu ya. Ya, akan selalu ada evaluasi ya, apa yang harus kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat begitu ya. Siapa tahu nanti ke depannya masyarakat minta Pak Dimas bikin dong kartunya ini yang tebal gitu ya. Jadi supaya nggak mudah rusak gitu ya. Atau bagaimana itu kan menjadi sebuah PR ya bagi ini bonus loh bagi masyarakat ya. Iya, sebenarnya. betul. bonus. Sebenarnya. Iya, betul. Rugi loh kalau masyarakat nggak memanfaatkan. Iya, ini. tidak Kalau menurut saya ya. Iya, betul. Tapi kalau mendengar apa yang tadi dijelaskan oleh tim solidnya Samsat juga memang kesimpulan saya juga rugi kita tidak memanfaatkan SPC ini ya. Kalau mungkin SDM-nya terbatas mungkin bisa direkrut begini. Nah, kita beritahu sebagai itu tadi yang ingin. Saya sudah nulis ada kendala apa nih Pak yang dihadapi ya selama ini ya dengan adanya yang berkaitan dengan SPC ini, Pak Dimas. Mungkin karena baru launching Bu, jadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga tidak ada kendala sedikit pun. Karena memang juga persyaratannya mudah, jadi masyarakat juga langsung mendapatkan SPC ini. Oke, salah satunya tadi Nggak perlu nunggu sehari dulu ya Pak ya. Cuman tentang operator yang menerbitkan ya. Mestinya nanti kalau sudah agak rame begitu ya, ini harus ada operator tersendiri ini. Iya, Belum Jadi tahu. PR lagi ya Pak. Iya. PR lagi ya Pak. Betul, Karena kan betul. terbatasan SDM Bu. Iya, betul. Jadi kan Nanti kalau terbatasan bisa dibilang. iya, Siapa yang gaji? iya, feedback ya. Iya, itu yang tadi saya harapkan. Nah, kemudian juga mungkin kita juga mengharapkan mungkin kendalanya adalah belum banyaknya merchant-merchant ya yang bergabung ya karena memang baru. Nah, kita berharap pada kesempatan ini ya para pendengar kita yang berkeinginan ya berminat untuk bergabung, ini bagaimana caranya? Apakah harus datang ke Samsat
atau nelpon Pak Dimas, nelpon Pak Triyono, atau ketemu dengan Mbak Dewi? Ya, kalau kita sih kita juga ada Instagram. Nah, bisa juga DM ke kami di situ. Nanti kami jemput, kami ke sana untuk apa yang nanti misalkan yang perlu ditanyakan nanti kami akan jelaskan. Atau kalau mau datang ke Samsat juga bisa ya Pak juga, ya? Bisa. Ya, kami terima dengan. Oke. Karena mungkin otomatis juga kalau pembayaran pajak dapat langsung ini ya, otomatis. Kalau untuk mendapatkan SPCT, enggak Pak? Nah, itu. Iya benar. Tapi kan tadi punya bertanya apabila ada merchant yang ingin bergabung seperti itu. Iya. Apa yang harus mereka lakukan begitu? Apakah mereka harus bisa menghubungi IG Samsat Plehari? DM aja ya. Langsung datang ke Samsat Plehari bisa juga. Bisa langsung datang gitu ya. Karena kita dari Senin sampai Sabtu buka kok, Bu. Oh begitu. Iya. Nanti ketika kita tuh saya harus detail Mbak. Soalnya kan UMKM kita kan banyak Iya, banyak dan kadang-kadang tidak terlalu mengerti. Datang ke Samsat begitu, nanti kan di depan kayaknya ada petugas kami. Ada petugas ya. Mau urusan apa Bu gitu ya. Nah, apakah dia langsung bilang saya mau ketemu Pak Dimas gitu karena saya dari UMKM mau apakah gitu atau bagaimana? Apa nih nanti alasannya yang untuk mereka ketemu di sana? Ya mungkin kita bisa sampaikan. Karena kan tidak ada posko khusus kan ya? Ya, nanti memang di Samsat itu ada petugas informasi. Oke. Nanti bisa datang ke sana. Nanti sampaikan aja dari merchant mau kerjasama terkait dengan SPC. Nanti akan diarahkan ke kami atau ke Pak Tri atau ke Ibu Dewi. Oke. Ya. Nah, saja lah. Ya, lalu persyaratannya Pak Triyono, persyaratannya untuk menjadi merchantnya ini apa saja? Yang pastinya maksud saya supaya nanti ketika para calon merchant kita datang gitu langsung membawa persyaratan tidak bolak-balik gitu. Apa harus ada apa gitu? Pastinya ya memiliki usaha tersebut ya Bu yang menghasilkan usaha ya. Yang tidak melanggar hukum juga. Nah, mungkin hanya 2 itu Bu. Setelahnya nanti kita lakukan diskusi perbincangan. Ini loh. Nah, inilah yang didapat, inilah keuntungannya seperti apa. Nanti MOU-nya kami yang bikin. Oke, ya betul. Nah, lalu dengan merchant yang berminat bergabung tadi, sebelum mereka dinyatakan sebagai merchant penandatanganan MOU, apakah nanti akan dilakukan survei kunjungan survei begitu? Pasti akan kita kunjungi ya. Pasti. Kita kan ingin mengetahui keberadaan usaha. Benar nggak ada usahanya. Salah satunya ya kan Pak. Jangan-jangan hanya ada di atas kertas. Cuma ada yang usil kan Bu. Iya, hanya ada setelah linkir akhirnya dibuka, dilihat oh ini ada toko ini misalnya didatangin nggak ada Bu. Nah, kan itu kita jadi malu juga. Ya, ini maksud saya agar menjadi perhatian ya bagi kawan-kawan para pendengar kita yang mempunyai usaha yang ingin menjadi merchant ya dari SPC ini begitu. Betul. Ya. Jadi memang harus ada persyaratan-persyaratan yang menunjukkan bahwa mereka memang punya usaha. Usahanya ada dan berjalan. Apakah usaha itu ada persyaratan misalnya harus beberapa lama sudah berlangsung ataukah misalnya saya baru mau buka toko kemarin nih gitu ya, saya ingin bergabung, apakah seperti itu boleh atau bagaimana? Mungkin yang pertama kan tujuan kami itu untuk meningkatkan kepatuhan dan juga tadi juga sama Pak Tri juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan juga usaha-usaha baru dengan kerjasama dengan kami dapat juga meningkatkan pendapatannya. Ya? Ya, jadi boleh. tidak ada persyaratan, usaha itu harus berjalan sekian lama begitu ya. Sekian lama sudah ya. Harus berapa profitnya gitu ya. Berapa profitnya nanti Mbak Dewi memeriksa. Nanti dia kirain kita orang pajak lagi ya kan. Emang orang pajak juga. Pajak dalam Iya. Kami bukan dari bank Bu. Ini kan seperti mengendorse ya. Mengendorse. Seharusnya Pak Samsat harus punya icon yang mungkin yang bisa mengendorse juga yang bikin orang tertarik sebenarnya Pak ya. Makanya. Salah satunya ini. Iya. Oke. Nah, ini saya ingin agar masyarakat kita memang benar-benar memahami ya Pak ya, agar memahami bukan hanya membuka hati untuk menjadi pembayar pajak yang taat, tetapi juga membuka hati untuk bekerja sama. Ya, nah, ini tadi ini yang tujuan saya nih, yang ingin saya sasar gitu ya, agar para pelaku usaha kita yang tadi saya sampaikan oleh Pak Dimas, Pak Triyono dan juga Mbak Dewi ini tidak terbatas. Apakah usaha itu berbentuk apa begitu ya? Kemudian apakah itu lama atau baru
ya. Yang penting mereka berminat untuk menjadi merchant di SPC ini, silahkan datang dan menemui salah satu dari para anggota tim solid ya di Samsat ya. Langsung datang ke Samsat. Iya, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa keuntungan yang Anda dapat ketika Anda bergabung ya dan menjadi merchant dari SPC ini. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Dan salah satu partisipasi merchantnya untuk membangun tanah laut juga. Nah itu juga, ya betul sekali ya. Jadi kita punya kewajiban juga ya untuk berperan serta, ya untuk berperan serta. Karena tentu saja untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya kewajiban dari tim solidnya Samsat semata, tapi kita masyarakat juga harus punya peran serta dengan kemampuan kita masing-masing begitu ya. Nah itu juga. Jadi salah satunya juga bagi Anda pelaku usaha yang ber-MOU dengan Samsat Plehari dalam hal SPC ini juga salah satu bentuk peran serta. Ya kita berharap seperti itu ya. Dan kemudahan-kemudahan didapatkan, keuntungan-keuntungan juga didapatkan, dan persyaratan juga tidak begitu sulit, ya, tidak terlalu sulit. Yang penting usahanya ada katanya Pak. Ya. Dan ini mudah-mudahan sukses Pak ya. Mudah-mudahan ini sukses dan nextnya nanti bisa sistem digital Pak. Bisa di-download di Play Store ya. Dan gimana Pak Tri? Tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, perkembangan digitalisasi Pak. Iya. Ya, dan satu juga tadi kita berharap ada operator khusus ya. Ada operator khusus nanti yang menangani ini, apalagi nanti dengan semakin banyaknya merchant ya, kemudian semakin banyaknya peminat juga nih harus, kalau enggak nanti ya Pak Adimas kewalahan, Pak Triyono juga kewalahan, ini kan bisa kada terbayarkan lagi jasa harga. Iya, klaim di kartu aja ya kan. Karena memang ini Bu harapan kami, kalau kedepannya ini satu Kalsel sudah jalan, mungkin secara digital, mungkin namanya bukan Samsat Plehari Card lagi Bu, tapi Samsat Card aja Bu, karena itu bisa digunakan fasilitasnya sekalsel. Tidak hanya Plehari, kalau namanya masih Samsat Plehari Card nanti terkhusus kita di sini tanah laut aja Bu. Oke. Wah waktunya saya padahal baru separuh ya. Iya, ini berkaitan dengan SPC ini, Pak Adi, Mas Patriono dan juga Mbak Dewi. Plehari kan pelopor ya. Ya, pelopor, perintis bahkan ya, perintis jadi bukan penerus ya. Sama dengan saya ya. Dewan Pengawas perintis juga. Ini berarti harapan kita nih ya, harapan kita akan dapat diikuti oleh seluruh Samsat minimal di Kalimantan Selatan. Ya, di Kalimantan Selatan. Lalu upaya apa Pak yang sudah dilakukan oleh tim solidnya Samsat dalam rangka untuk memperkenalkan ini kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dengan fasilitas Provinsi Kalimantan Selatan juga akan memberikan edukasi, memberikan promosi kepada kabupaten-kabupaten lain. Ini loh Samsat Plehari. Pionir ya. Iya. Apa yang sudah kita lakukan Pak? Ya, mungkin yang pertama terkait launching juga kan ada Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi yang bisa juga nanti mengakomodir dan juga mensosialisasikan terkait SPC ini. Jadi bisa juga disampaikan ke Samsat lain juga. Kami sudah sampaikan juga ke Induk kami, Bapenda terkait inovasi ini, dan mudah-mudahan akan disupport penuh oleh Bapenda, dan harapannya juga mungkin semua Samsat di Kalsel dapat ikut ini juga, melaksanakan ini juga, mudah-mudahan. Iya. Harapan juga. Oke, iya betul harapannya. Karena nanti kalau misalnya sudah berlaku ke seluruh Kalimantan Selatan, Samsat Plehari akan berada di urutan paling atas. Amin. Iya, selaku pelopor kan ya. Iya pastinya. Dan kita juga berharap di para Samsat di kabupaten lain, kalau istilahnya akan ada Samsat Card-nya seperti ini, dapat belajar ya ke Plehari gitu ya. Silahkan datang gitu juga ya Pak ya. Ya, kita berharap seperti itu. Silahkan datang ke Plehari, belajar. Nih karena siaran kita terima kunjungan pulang. Iya, saya harus membelok dari segala video. Yang penting bagi masyarakat tanah laut ya, kalau lihat cardnya ini, ingat bonus, ingat diskon, ingat diskon itu, jadi biar lebih menarik ya. Bahwa lihat kartunya, ingat diskon
servis, diskon itu yang lebih supaya dan satu lagi Mas, dan ingat bayar pajak. Nah, ingat bayar pajak. Tapi kan harus bayar pajak, harus dapat ini, Bang. Iya, cepat-cepat bayar pajak ya, sehingga Anda mendapatkan SPC ini ketika bayar pajak, dan Anda dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh SPC ini. Iya, seperti itu ya. Oke. Baik, tidak terasa ternyata ya, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan di zona pas ya, lewat sedikit kita lewat. Iya. Oke, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa yang ingin saya pertanyakan. Mungkin next kali ya Bu ya. Ya, kita mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, sambil nanti kita melakukan evaluasi ya, Pak Dimas, Pak Triyono, dan Mbak Dewi. Apa nanti yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi kendala kita setelah berjalan SPC ini, kemudian juga apa yang menjadi harapan dari para merchant-merchant begitu ya. Nah, sehingga kita akan lebih memaksimalkan nanti peningkatan kualitas, peningkatan dari penggunaan ya SPC ini, seperti itu. Baik, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, bersama dengan Samsat Plehari dalam satu tema Samsat Plehari Cut ya, sebuah inovasi dari Samsat Plehari yang sangat luar biasa. Kami berharap perbincangan kita di pagi hari ini dapat menambah pengetahuan, wawasan bagi seluruh para pendengar, dan juga dapat meningkatkan peran serta kita baik sebagai wajib pajak dan sebagai warga negara yang berkewajiban untuk membangun masyarakat ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini melalui kerjasama dengan SPC ya, Samsat Plehari Cut ya. Oke, baik. Di akhir mungkin ada closingnya Pak Adimas, silahkan. Samsat Plehari Cut untuk warga Tanah Laut, gunakan kesempatan ini. Oke, baik. Pak Dewi? Ayo miliki Samsat Plehari Cut karena banyak diskon yang menunggu. Oke, Pak Triyono. Kalau dari saya, Bapak Petri ini quotes nih. Ya, kalau dari saya sih manfaatkanlah fasilitas yang sudah kami luncurkan, kami launchingkan ini ya Bu, dan jangan lupa juga terkait relaksasi pajaknya, karena waktu akan terus berjalan, karena kita tidak tahu di tahun depan apakah ada pemutihan relaksasi lagi atau tidaknya. Maksimalkanlah kesempatan ini, dan inilah kami menghadirkan inovasi untuk mengapresiasi masyarakat juga Bu, tentunya itu. Oke, iya. Kalau dari saya, kan gak ada yang nanya, kan saya nanya sendiri. Ya, iya. Kalau dari saya ya, bagi para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Tanah Laut, mari bergabung bersama SPC ya, Samsat Plehari Cut, karena banyak sekali juga keuntungan yang Anda dapatkan. Baik, sampai di sini perbincangan kita di pagi hari ini. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih kepada para pendengar kami yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan terima kasih kepada tim solid Samsat ya, Pak Adimas, Mbak Dewi, dan juga Pak Triyono. Selamat beraktivitas ya, semoga SPC Samsat Plehari Cut sukses diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan menjadi inovasi teratas bagi Kalimantan Selatan. Amin.